استووا صفكم فإن تسوية الصفوف الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا والله لا حنين ولا شيء. لا إله إلا الله. لا شيء ولا حنين ولا حنين على ولا شيء ولا لا إله إلا الله. لا شيء لا ولا ولا حنين ولا شيء ولا لا إله إلا الله. لا شيء ولا ولا حنين ولا ولا شيء ولا لا إله إلا الله. لا شيء ولا ولا حنين ولا ولا شيء ولا لا إله إلا الله. الله أجل الله. الله أجل الله. الله السلام 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 ربنا يجزيك الإكرام. الله لا إله الحي ولا رسول الله ولا رسول هذا الذي يشاء وخبر لحيد الأشياء من أهل يشاء ورسول السماوات والأرض العظيم. اللهم على ذكر والشكر وحسن الذكر يا ربي. سبحان الله. سبحان
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wa zaikal karim wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah izin dan petunjuknya sehingga kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat duhur di hari ke-20 Ramadan. Hadirin serta pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, hari ini Selasa 21 April 2023 dengan Forum Ramadan di Ramadan ke-20 1444 Hijriah. Tentunya di acara Forum Ramadan bersama narasumber kita yaitu Dr. Haji Abdul Rahman Sakka LCMA. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita dengan membahas tema yaitu menjaga istiqomah. Acara Forum Ramadan terselenggara Radio Republik Indonesia dengan kaum dompet duapah. Sebagaimana tema hadirin yang dibahas pada siang hari ini, istiqamah. Karena itu dimohon kepada jamaah hadirin untuk istiqamah, tidak berbaring dulu. Baik hadirin, kita sama-sama mempersilakan Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Rahman Sakka LCMA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur serta seluruh pendengar radio RRI di mana saja berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang istiqomah, apalagi diperintahkan untuk menjaga keistiqomahan, maka ini adalah pembahasan atau materi yang cukup berat. Oleh karena itu, mari kita mengawali dengan
melihat apa yang dimaksud dengan istiqomah. Istiqomah itu atau kata istiqomah dalam bahasa Arab berasal dari kata qomah. Qoma yakumu. Misalnya orang salat disuruh salat dikatakan waqim. Dari kata qama yakumu kum atau waqim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu asal katanya qoma. Qoma artinya tegak atau berdiri. Tetapi penggunaan kata qoma jika dihubungkan dengan salat maupun dengan kata istiqomah ini, ulama mengatakan maksudnya tegak melaksanakan dengan benar dan sempurna. Jadi tegak melaksanakan dengan benar dan sempurna. Oleh karena itu kalau dikaitkan dengan salat tadi, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka di situ maknanya adalah dan tunaikanlah salat dengan benar sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau salat belum mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, boleh jadi kita sudah melaksanakan salat alhamdulillah, tetapi belum disebut muqimus shalah atau menegakkan salat dengan benar dan sempurna. Umar bin Khattab juga pernah berkata, al-musalluna katsirun, orang yang salat itu banyak, tetapi al-muqimuna shalah qalilun, sedangkan orang yang menunaikan atau menegakkan salat dengan benar dan sempurna itu sedikit. Nah, itu kata qoma yang kaitkan dengan salat. Jadi itu bunyinya di Al-Qur'an. Lalu dengan demikian istiqomah kita bisa maknai adalah orang yang benar-benar tegak lurus sesuai melaksanakan perintah Allah ya dengan benar dan sempurna. Nah, itu makanya saya katakan tadi materi ini berat dan melaksanakannya juga mungkin berat. Itu istiqomah. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan kata ini, baik itu kata perintah, misalnya fastaqim kama umirta, dan istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Menurut riwayat Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayat apa yang turun yang paling berat Rasulullah terima? Dia bilang ayat ini, perintah untuk disuruh istiqomah. Tapi beberapa ayat yang isinya berita baik tentang istiqomah. Misalnya ada satu ayat di surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata amanna, kami benar-benar percaya kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepada mereka ini dan berkata kepadanya, alla takhafu, tidak usah takut, wala tahzanu, dan tidak perlu pula bersedih hati, karena kamu diberitakan berita gembira, yaitu surga tempat kembalimu. Jadi sangat indah ini ayat, karena janji bagi orang yang istiqomah.
Lalu apa yang dimaksud istiqomah pada ayat ini? Beberapa ulama tafsir, ya, seperti Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, ketika menafsirkan ayat ini, kata istiqomah yang dimaksud di situ adalah teguh pendirian dalam melaksanakan agama atau konsisten melaksanakan ajaran agama. Nah, ajaran agama yang mana yang harus dikonsistenkan di situ? Oleh ulama tafsir disebut satu yang pokok atau yang pertama disebut adalah konsisten di dalam ketauhidan, teguh pendirian di dalam ketauhidan. Apa yang dimaksud tauhid? Mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Ya, mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Karena Allah Maha Tunggal, ya, Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Oleh ulama dikatakan kemahatunggalan Allah itu, kemahaesaan Allah itu ada 4. Allah Maha Tunggal pada zatnya. Artinya apa? Hanya Allah seorang diri, tidak ada Tuhan selainnya. La ilaha illallah, kan itu ya, itu penafikan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kalau ada dua Tuhan, Allah sendiri bahasakan dalam firman-Nya, lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau di langit dan di bumi ini ada 2 Tuhan, ya pasti rusak ini kehidupan, rusak langit dan bumi ini. Itu ayat. Artinya Tuhan yang satu mau matahari dari barat, satu dari timur, kan masalah itu. Nah, itu jadi Allah Maha Tunggal dalam zatnya. Yang kedua, Maha Tunggal dalam perbuatannya. Iya. Tidak ada yang mampu mencampuri urusan Allah dalam perbuatannya. Allah Maha Tunggal. Iya. Makanya ada doa yang selalu kita baca itu, Allahumma la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'ta. Tuhan, la mani'a, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang menjadi kehendak-Mu. Kalau Allah mengatakan idza qada amran fa innahu yaqulu kun fayakun, maka tidak ada yang sanggup menghalangi. Iya. Di dalam hadis dikatakan bahwa wala yajtama'atil ins wal jinnu ala ayyadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in kad kataballahu lak. Kata Rasulullah, sekiranya berkumpul seluruh bangsa jin dan manusia bersatu padu ingin mencelakakan kamu, tidak ada yang sanggup memberi celaka bagimu kecuali itu Allah kehendaki. Begitu juga sebaliknya. Walaupun berkumpul seluruh bangsa dan jin untuk mendatangkan kebaikan manfaat bagimu, ya, kebaikan bagimu, tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha Tunggal, Maha Esa dalam perbuatannya. Allah Maha Esa di dalam sifatnya. Iya. Tidak ada yang disebut akbar selain Allah. Allahu akbar. Selebihnya itu kabir. Kalau kabir banyak, apa artinya apa? Besar. Kalau kabir besar banyak, ya. Tapi kalau paling besar hanya Allah yang paling besar. Nah, gitu kira-kira kan. Allahu, makanya kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah pada tingkat keagungan yang tidak ada lagi menyamainya. Nah, sifatnya Allah yang maha besar, maha rahman, maha pengasih, maha penyayang. Allah maha rahman, mencurahkan nikmatnya kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya, baik yang beriman maupun kafir. Iya, itu Esa di dalam sifatnya. Dan Esa Maha Tunggal, hanya kepadanya beribadah. Nah, itu selalu kita baca di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, itu bahasa ayat. Ya, bukan kepadamu ya Allah, tapi ada hanya.
bukan na'buduka. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab beda Pak. Kalau kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, dengan iyyaka na'budu. Ini kelebihannya bahasa Al-Qur'an. Karena kalau dikatakan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, boleh jadi kita menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Nah, tapi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu maknanya hanya kepadamu kami menyembah, tidak ada selain dirimu. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu, renungkan, mari kita renungkan ketika kita membaca ayat itu di saat sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya hanya kepadamu kami menyembah dan tidak ada selain dirimu. Nah, itu maknanya. Jadi itu 4. Nah, saya kembali. Jadi itu yang dimaksud ulama tafsir makna istiqamah pada ayat ini di surah Fussilat. Konsisten menjalankan ajaran agama, yang pertama mentauhidkan Allah, ya tidak melakukan kesyirikan, konsisten di dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, terutama ibadah wajib. Nah, karena seringkali ada yang memodifikasi itu perintah Allah, istilah saya itu ya, yang perintah Allah itu salat 5 waktu dijadikan salat 4 waktu. Nah, kan tidak konsisten ya. Dia modifikasi Pak. Iya. Sehari semalam salat hanya 4 kali sehari semalam. Dia salat maghrib, tidak salat isya. Salat maghrib isya, tidak salat subuh. Itu modifikasi. Padahal perintah Allah adalah 5, konsisten. Makanya ada ayat walladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang sholat dengan daimun, berkesinambungan, konsisten menjaga sholatnya, itu adalah orang yang dikecualikan oleh Allah, tidak akan terkena penyakit halua, suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halua, idza massahu syarru jazua, idza massahu khairu manua. Kalau dia dapat hal yang negatif, dia gelisah, berkeluh kesah. Kalau dia dapat kebaikan, banyak rezeki, dia jadi kikir. Illa al-musall, kecuali orang-orang yang salat, yang salatnya itu konsisten menjaga salatnya, ya, salat 5 waktunya. Ada juga Pak, ya tidak konsisten puasanya, puasa di awal, tengah dan akhir. Nah, ini dia modifikasi juga itu. Dan rupanya ini ada ilmu, ada tarekatnya. Saya ketemu orang dan dia bilang itu tarekatnya. Jadi ada komunitas di Makassar, puasanya itu 1 bulan katanya, tapi yang dilaksanakan hanya yang di pertama, pertengahan dan terakhir. Nah, selebihnya itu bebas. Iya, nah, ada tarekat itu, tarekat puasa seperti itu. Nah, bukan ini. Jadi istiqomah adalah konsisten melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah, konsisten. Nah, ini perkataan ulama tafsir, konsisten dalam kesunyian dan di dalam keterbukaan. Nah, yang dimaksud ini kelihatannya dia beribadah baik di dalam pada saat dia sendiri ataupun pada saat banyak orang, tetap begitu sholatnya konsisten ya. Kan ada orang kalau banyak orang, bagus sholatnya, begitu dia sendiri pokoknya hantam saja. Pernah kita bahas sebelumnya ya, ini persoalan ikhlas dan ria ya biasanya. Ya bagus sekali sholatnya karena mau dilihat, mau didengar itu ya. Itu makna istiqomah pada ayat ini oleh ulama tafsir, itu disebutkan seperti itu. Pada akhirnya kita bisa mengatakan begini, orang yang istiqomah itu adalah orang yang benar-benar berusaha ya di jalan yang lurus pertengahan itu untuk bisa melaksanakan perintah Allah secara baik dan sempurna. Ya, jadi orang istiqomah itu orang yang berusaha. Saya tidak mengatakan orang yang pasti, namanya usaha kan. Orang yang berusaha ya untuk bisa melaksanakan tegak lurus ya, tegak di jalan yang lurus, tidak bengkok. Ya. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan benar dan sempurna. Itu. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan orang yang istiqomah itu ya, jalan lurus. Ada ulama tafsir menambah lurus dan lebar. Itu selalu kita minta.
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk di jalan yang lurus. Jalan lurusnya mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurusnya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Itu kan yang kita minta selalu itu. Terus siapa orang-orang yang Engkau telah beri nikmat? Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira kalau salat, kira-kira cara menghayatinya ini, ya Allah kasih saya jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Tapi mereka ini siapa? Siapa mereka yang dimaksud? Kan ini tidak disebutkan siapa yang dimaksud. Nah, itu ada di ayat yang lain di surah An-Nisa, bahwa orang-orang yang mentaati Allah, faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan lurus yang kita lurus dan lebar, jalan istiqamah yang kita minta di dalam salat itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa yang dimaksud yang telah diberi nikmat? Satu, an-nabiyyina, yang kedua orang para nabi, as-siddiq, orang-orang siddiq membenarkan agama, asyuhada, jalannya orang yang mati syahid, wassalihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. 4. Kalau kita tidak bisa melewati jalannya para nabi, kita turunkan jalannya orang-orang as-siddiq. Kalau tidak bisa siddiq, kita turunkan jalannya orang-orang yang mati syahid. Tidak bisa di situ, paling tidak paling bawah ini dari ayat ini, jalannya orang-orang yang soleh. Kira-kira, ya Allah, berilah saya jalan lurus, jalannya orang-orang soleh. Nah itu. Jadi dalam salat itu kalau kita pahami maknanya kan menjadi nyaman itu di dalam salat, karena itu yang diminta. Cuma kadang-kala kita baca tidak tahu juga apa yang dimaksud di situ kan. Padahal yang dimaksud jalannya orang yang diberi nikmat itu ini 4 ini. Itulah jalan istiqomah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena itu ulama mengatakan orang yang istiqamah adalah orang yang tegak berjalan di atas jalan yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Iya. Karena ada orang dia sudah konsisten, pokoknya dia tidak mau melakukan perbuatan haram. Oh ya, dia tidak mau mengambil yang bukan miliknya. Ya kan? Tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya dia tadi sudah lurus sebetulnya. Ya. Tapi tiba-tiba mungkin ada sesuatu akhirnya dia ke kanan atau dia ke kiri. Itu tidak lurus namanya, itu tidak istiqomah. Ya. Kita baru dengar itu ya, tiba-tiba ada pemimpin daerah yang OTT lah gitu ya, yang sebelumnya bagus pernyataannya, tegas, ideal, tapi tiba di bulan Ramadan, ini juga bulan Ramadan terusik kita dengan tiba-tiba ada lagi pemimpin masyarakat di level tertentu tiba-tiba OTT di bulan Ramadan. Ini kan seandainya boleh bilang, bisa kayak itu ditunda-tunda, jangan dulu di bulan Ramadan, karena ternyata namanya nama Muslim itu ya. Gimana caranya orang lagi puasa tiba-tiba OTT, kira-kira gitu kan? Ya mau diapa? Penegak hukum ya harus dilaksanakan, kira-kira. Nah, saya kembali bahwa itu istiqamah. Jadi seperti itu gambarannya istiqamah. Nah, memang kalau kita belajar dari sejarah, orang yang berdiri tegak di atas kebenaran, teguh pendirian, menjaga, merawat istiqomahnya, itu tantangannya berat. Tantangannya berat. Ya, kita ambil contoh misalnya para sahabat Nabi. Bagaimana misalnya Bilal itu, ya, ketika dia menyatakan keislamannya, seorang budak menyatakan keislamannya, yang kemudian dia harus menghadapi cobaan besar, dia disiksa oleh Tuhannya. Ini taruhan, ya. Yang diminta oleh Tuhannya itu kepada Bilal, kul huban. Sebut itu salah satu berhalanya namanya Huban. Bilang saja Huban, sudah akan dibebaskan. Tapi Bilal tidak. Bilal karena dia ditindih dengan batu besar di padang pasir yang panas, terik matahari yang panas, sudah dicambuk. Secara fisik dia lemah memang,
tapi dia masih bisa berucap dengan kalimat ahad. Ahad itu saja dibilang. Jadi melawan keangkuhan orang-orang musyrik waktu itu, orang kafir, keangkuhan tuannya yang memang secara fisik tuannya menguasainya, tidak merdeka secara fisik, tapi Bilal merdeka secara keimanan. Nah itu kehebatannya ya. Dia tidak bisa direnggut keimanannya, karena iman itu posisinya ada di dalam hati kan, sehingga walaupun secara fisik dikuasai, dikendalikan, diperlakukan apapun bisa dilakukan karena dia seorang budak, tapi dia tidak bisa merampas keimanannya. Ini luar biasa seorang Bilal. Ahad. Padahal satu diminta gitu, kul huban. Akhirnya Allah beri pertolongan dengan Abu Bakar lewat, dibeli itu, dibebaskan. Itu Bilal. Satu lagi kisah seorang sahabat. Kalau sahabat itu kan, apalagi tadi di jalan istiqomah yang kita minta itu kan ada 4 ya, Nabi, Siddiq, ya diantara yang Siddiq itu Abu Bakar ya, Siddiq, syuhada. Nah ada seorang syuhada Rasulullah, syuhada sahabat, seorang sahabat Nabi yang syahid, atau salah seorang yang golongan syuhada ya, namanya Khubayb bin Adi. Singkat cerita ini Khubayb bin Adi dengan 10 orang sahabatnya yang meninggal, dia tertangkap. Ketika dia salib itu ya, diikat di tiang kemudian disalib ingin dibunuh, sebenarnya sudah disiksa itu ya. Singkat cerita di akhir perjalanannya itu dia sudah disalib, dia bilang begini, boleh ndak izinkan saya sholat 2 rakaat? Diizinkan. Jadi Khubayb itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia mengatakan, sekiranya bukan karena saya khawatir kalian menganggap saya takut mati, saya akan perpanjang sholat saya. Coba itu jawabannya. Sekiranya saya tidak khawatir kalian, ini Khubayb ini sengaja perpanjang sholatnya karena takut mati, sebenarnya bukan karena itu saya perpanjang sholat saya. Jadi peristiwa ini kemudian menjadi dasar ulama bahwa Khubayb bin Adi inilah orang yang pertama kali mempraktekkan salat sunnah 2 rakaat sebelum dihukum mati. Iya, itu Khubayb itu. Dia konsisten, ya konsisten karena diminta begini saja, kita deal, kita bebaskan kamu, satu saja permintaan, kamu pulang ke Madinah, bunuh Muhammad. Itu Khubayb yang waktu itu sudah lemah lunglai, diikat di tiang, sudah dicambuk, tiba-tiba muncul semangatnya, tapi bukan semangatnya untuk dilepas ke Madinah lalu Rasulullah, muncul semangatnya menantang ini orang-orang dan mengatakan bahwa saya lebih rela mati asalkan Rasulullah tidak tergores oleh duri. Nah itu, bagaimana mungkin kalian meminta saya untuk datang menghilangkan nyawanya? Itu dia bilang begitu. Luar biasa itu sahabat itu ya. Akhirnya orang Quraisy itu mengatakan, yang ini orang-orang keluarganya Bani Harits ini mengatakan, belum pernah kita menemukan ada orang yang betul-betul teguh membela seorang Muhammad. Itu luar biasa. Apa itu kelebihannya Muhammad? Orang kafir itu Khubayb. Luar biasa. Allah memperlihatkan kebenaran yang dibawa orang yang istiqamah di jalan Allah. Setelah dibunuh di situ, di luar kota Mekah, disalib di tengah padang pasir, ditinggalkanlah. Biasanya itu datang burung-burung pemakan daging ya, bangkai. Itu dalam sirah diceritakan, itu burung hanya berputar-putar, dilihat di situ yang orang sedang mengeksekusi orang, tapi begitu yang para orang-orang yang membunuh Khubayb ini pulang, burung itu juga menghilang. Tidak ada yang ingin menyentuh jasad Khubayb. Maka Rasulullah mengutus 2 orang sahabatnya pergi jemput jasadnya. Itu karena Rasulullah sudah tahu dia itu. Tidak ada yang tahu kalau dia terbunuh di mana kecuali Rasulullah, bahwa sahabat kita ini semuanya sudah meninggal, dan ada yang satu yang ini jemput mayatnya. Luar biasa. Ini orang yang istiqomah. Maksud saya tantangannya. Satu lagi saya ingin kisah itu ya, supaya menginspirasi Pak. Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang pendiri mazhab. Dia satu dari 4 imam mazhab
namanya Imam Ahmad bin Hambal, yang mazhabnya banyak dipegang di Saudi ya, Hambali itu. Ketika dia ditekan oleh penguasa untuk mengikuti keinginan penguasa terkait satu persoalan tentang Al-Quran itu, dia istiqomah. Pokoknya ditanya, bilang saja Al-Quran itu makhluk, karena itu keyakinannya Mu'tazilah, yang kebetulan waktu itu akidah Mu'tazilah yang banyak diikuti, itu yang diakui oleh pemerintah saat itu, Khalifah Al-Ma'mun. Imam Ahmad bin Hambal dia istiqomah, konsisten, pokoknya Al-Quran itu kalamullah. Akhirnya dia dipenjara. Saya di penjara, dia tidak berubah bahwa itulah Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Itu luar biasa. Nah, jadi memang istiqomah ini berat, tantangannya berat itu. Kadang-kala kita istiqomah tapi aduh ini pekerjaan, ini membutuhkan ini, ya sudahlah, ya kan. Waktunya, ini contoh sederhana, waktunya dia belum, maaf ini ya, waktunya dia belum menjabat, masih kuat istiqomah itu ya, pokoknya halal, haram. Begitu dia menjabat, waduh susah juga ini, karena kalau tidak dilakukan ini nanti lepas jabatan kan gitu ya. Ini kan tantangan Pak, ini memang tantangan. Tapi lihatlah Bilal tadi, Hubay bin Adi, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi memang wajar kalau Allah menjanji orang yang innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, bagaimana bisa menjaga istiqomah ini? Kata ulama, perlu pengetahuan dan perlu menjaga emosi, perlu ketenangan. Dua kata kuncinya. Semakin paham kita dengan masalah agama ini, akan semakin istiqamah orang. Paling tidak dia paham apa orientasi hidup. Kalau dia paham visi misi hidup, itu orang yang kuat istiqomahnya. Kalau bicara tentang visi misi hidup kan jelas, visi misi hidup kita adalah surga kan itu. Tujuan tertinggi, cita-cita tertinggi kita Bapak Ibu kan surga kan. Karena kita yakin, kita percaya ada alam akhirat. Di akhirat itu ada yaumul jaza, ada hari pembalasannya kan, ada beberapa tahapan itu. Yaumul mahsyar, dikumpulkan semua orang, kemudian setelah itu bergeser yaumul hisab, dihitung semua amal, setelah dihitung terakhir yaumul jaza, hari di mana dibalas. Hanya dua, surga dan neraka. Visi orang beriman hanya visinya adalah masuk surga. Nah, kalau orang punya visi ini kan pada akhirnya ya apapun tidak boleh terganggu jalan lurus menuju ke situ. Kira-kira gitu. Nah, jadi pengetahuan dan perlu penjagaan emosi supaya bisa tegak lurus. Karena kalau terlalu emosional dalam beragama, tidak dibarengi dengan pengetahuan, ini bisa bersalah. Kita ambil contoh di masa Nabi itu ada terlalu emosional dalam beragama, ingin menyamai caranya beragama Rasulullah, akhirnya tidak mau tidur kalau malam, dia mau salat sepanjang malam. Nah, ada juga yang memilih mau puasa setiap hari. Ini kan terlalu emosional namanya. Ada yang tidak mau menikah. Nah, kan dianggap ini emosional beragama, emosi beragamanya terlalu tinggi, tidak berbanding lurus dengan pengetahuannya. Di masa sekarang juga banyak begitu Pak. Emosi beragama itu terlalu tinggi, tapi ya tidak dibarengi dengan pengetahuan. Ya maaf ini contoh, misalnya ada orang terlalu emosi beragama seakan-akan dia pemilik surga, yang lain itu salah. Tapi begitu kan? Semua salah, umumnya salah. Kesalahannya dibid'ahkan, padahal kata Nabi kullu bid'ah adalah bid'ah itu kesesatan. Akhirnya menyesatkan orang kan itu. Jadi terlalu emosional menghakimi orang, tidak dibarengi dengan pengetahuan. Itu contoh. Nah, jadi perlu pengetahuan, cara merawat istiqomah adalah pengetahuan, terutama visi misi kita. Kemudian ya banyak doa dan tentu perbaiki niat, luruskan niat, dan ya banyak berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau interaksi kita beda, jelas beda orang yang tempat kumpulnya di masjid dengan tempat kumpulnya misalnya di diskotik, kan beda itu kan. Tiap malam dia di diskotik, setiap malam di masjid pasti beda Pak, beda itu. Jadi itu cara menjaga keistiqomahan, perlu pengetahuan, perlu menjaga emosi, pengetahuan kita tentang
visi misi, pengetahuan kita tentang la ilaha illallah itu apa, dan tentu juga dengan doa, ya, tentu dengan doa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan penjelasan terkait menjaga atau merawat keistiqomahan. Saya kembalikan ke. Baik, hadirin jamaah Masjid Al-Munirri, mungkin ada yang ingin bertanya tentang menjaga istiqamah. Ini Bapak depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti temanya ini hari istiqomah, ya memang sangat baik kalau kita cermati, karena selama ini mungkin kita asal-asalan ya. Dengan adanya kita dengar istiqomah, ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Tapi ada yang saya mau sampaikan, Ustaz. Kenapa pada saat bulan suci Ramadan itu orang bisa rajin sholat dibanding dengan hari-hari biasa? Saya ambil contoh, saya kan sering sholat duhur di sini. Kalau di luar bulan puasa mungkin cuma beberapa sahab saja. Nah, contohnya hari ini kan banyak sekali. Apa kira-kira yang mau dicapai yang berprinsip begitu, Ustaz? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak. Saya kira bagus ini pertanyaannya. Kenapa itu kalau bulan Ramadan semangat beragama kita meningkat, begitu ya? Bukan hanya puasa, tapi termasuk ibadah lainnya, sholat berjamaah, kemudian mengaji, sedekah. Sama juga kira-kira kalau begini. Kenapa itu kalau kita pergi haji, pergi umrah, semangat sekali beribadah di sana, gitu ya? Nah, satu, karena Mekah dan Madinah adalah dua kota yang berkah, itu satu ya, penuh keberkahan. Yang kedua, sedangkan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang berberkah, jadi faktor waktunya memang ini kan punya keberkahan. Tempat ini memang tempat yang punya keberkahan, itu di satu sisi ya, itu satu. Jadi itu yang mempengaruhi yang pertama. Memang waktunya kan membawa keberkahan, jadi keberkahan itu membuat orang bersemangat beribadah. Itu bertambah semangat ibadahnya, karena memang waktunya Ramadan adalah waktu yang diberkahi, ya, bulan yang diberkahi. Karena bulan Ramadan kan bulan yang mubarak ya. Begitu juga di Tanya Suci kan begitu, itu satu. Yang kedua, saya kira faktor pemahaman kita bahwa di bulan Ramadan itu kalau kita melakukan ibadah berlipat ganda pahala, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, kan itu yang motivasi, ya, sehingga orang bersemangat meningkatkan amalia ibadah Ramadannya. Di Arab itu mungkin Bapak Ibu yang pernah umrah Ramadan itu kan berlomba-lomba orang menawarkan untuk memberi buka puasa, kan begitu kan di sana. Karena dia paham betapa tinggi pahalanya memberi buka puasa. Nah, itu bersedekah di luar Ramadan kebaikan, tapi kebaikannya akan dilipat gandakan pahalanya ketika dia sedekah di bulan berkah. Nah, itu yang motivasi. Ya, saya pengalaman di Mesir itu kalau bulan Ramadan di mana-mana ada namanya Maidatut Ta'am. Jadi di mana-mana orang buka tempat untuk buka puasa gratis. Itu mana-mana. Dan dia panggil-panggil orang untuk ayo singgah buka puasa di sini. Dan itu bukan sekedar minum air, lengkap itu sampai makanan beratnya. Nah, itu karena dia paham. Ya mungkin ini juga masalah budaya beragama. Kalau kita begitu Ramadan di mana-mana penjual buka puasa, nah itu, ya kan berkah juga itu para pedagang dadakan ya. Karena masalah pemahaman betapa Ramadan itu bulan yang hanya satu kali dalam setahun yang tidak ada kebaikan yang kita lakukan di dalam kecuali pahalanya dilipat gandakan lebih dari ketika kita lakukan di luar.
Begitu juga ketika kita di tanah suci kan itu. Jadi apa ya? Efeknya itu, efek keberkahan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, saya kira juga faktor tradisi yang kita wariskan ya. Karena kita memang terbiasa sejak kecil misalnya puasa. Sejak kecil memang kita sudah dilatih ya berpuasa. Ya. Padahal boleh jadi kalau tidak terbiasa itu dia tidak ini, tapi luar biasa. Saya kelas 4 SD sudah kasih bolong saja satu ini. Tidak mau dia sampai hari ini masih kencang puasanya. Dia tidak ada yang dia batalkan. Nah, didikan kita sejak kecil seperti ini itu yang membuat begitu masuk Ramadan sudah terbiasa kan, terbiasa dengan amalia Ramadan itu. Karena buktinya banyak juga orang tidak begitu, Pak. Di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja kelihatannya kan. Karena pembentukan tradisi beragamanya di rumahnya dan di lingkungannya memang begitu. Ya kan? Memang begitu. Nah, ada orang misalnya ketika dia masuk misalnya kerja di suatu kantor. Tapi karena di kantor itu misalnya mayoritas yang punya semangat beribadah datang ke masjid, kan tidak enak tinggal di ruangan sendiri kan, kira-kira gitu. Jadi dia dibentuk oleh tradisi juga itu kebiasaan. Makanya tadi dengan bergaul dengan orang-orang soleh, orang yang taat beribadah, dengan sendirinya pula dia akan terbawa itu. Kira-kira itu yang saya pahami ya. Jadi satu faktornya, faktor waktu Ramadan memang waktu yang berkahnya itu adalah magnet kira-kira yang membuat orang bersemangat karena keberkahannya. Yang kedua pemahaman kita memang ya, pemahaman umum masyarakat muslim itu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang waktunya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya ya. Pokoknya semua orang kemudian mengurangi pekerjaan aktivitas duniawinya, lalu kemudian dia memilih lebih banyak melaksanakan aktivitas ibadah mahda itu. Dan yang ketiga itu tadi warisan tradisi beragama. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya. Ya, saya akan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Ustaz dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita manusia ini manusia yang suka sering lalai. Ya, jadi menarik tadi pembahasan tentang istiqomah. Namun di samping itu kita juga manusia ini pada dasarnya percaya dan selalu ingin kita mau dekat dengan Allah Ta'ala. Pada dasarnya seperti itu. Nah, dikala kita istiqamah, iman kita lagi bagus-bagus, namanya kita juga manusia, kita suka lalai, terus tergelincir. Nah, kita perbaiki lagi, kita kembali lagi ke relnya, ke jalan yang lurus ini. Nah, terus tergelincir lagi, berulang-ulang seperti itu, Ustaz. Kita bertobat kemudian kembali lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang seperti ini ya? Apakah di dalam hadis Rasulullah itu bisa artinya membuat orang yang seperti yang berulang-ulang ini bisa mendapat rahmat dan ampunan Allah? Seperti itu Pak Ustaz, hadisnya Rasul ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya bahasakan orang yang istiqamah adalah orang yang berusaha ya. Berusaha, itu satu, saya berhenti situ, kan jelas. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah menyebut ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri orang yang bertakwa di ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisha, yaitu orang kalau dia melakukan perbuatan fahisha, perbuatan buruk, melakukan dosa, au dzalamu anfusahum, atau melakukan kezaliman pada dirinya, zakarullah, dia ingat Allah,
wastaghfaru lizunubihim, dan dia beristighfar memohon ampun terhadap dosanya. Itu satu, bahwa itu ciri orang bertakwa kata Allah. Jadi ciri orang bertakwa itu kata Allah bukan orang yang terbebas yang tidak pernah melakukan dosa. Itu ya. Tapi apabila dia melakukan fahisyah, dosa, dia melakukan kezaliman pada dirinya, dia ingat Tuhan, ya Allah, saya melakukan kezaliman ini. Kemudian wastaghfaru, dia memohon ampun terhadap dosanya. Itu ciri orang bertakwa katanya. Makanya ayat sebelumnya ini di surah An-Nisa itu Allah mengingatkan wasari'u ila maghfirah, berlomba-lombalah kalian bersegera, jangan menunda menuju ampunan Tuhan. Itu karena ciri orang bertakwa itu begitu. Karena tidak ada orang yang terbebas dari dosa. Yang tadi tiba-tiba terjadi kelalaian, turun lagi kualitas imannya, yang akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Jadi itu satu. Jadi kita ini orang beriman, alhamdulillah kan. Ternyata dalam Al-Quran Allah itu betul-betul maha pengasih, gitu ya, maha penyayang bagi kita. Bahwa Allah tidak menuntut kita untuk betul-betul tidak berdoa seperti malaikat, enggak. Tapi Allah mengatakan ciri orang bertakwa, kalau dia melakukan dosa, dia segera mohon ampun, dan kalau dosa besar dia segera bertobat. Itu dua. Yang ketiga, cuma ada hadis Nabi begini, seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Kata Rasulullah, la yaligul mu'min fi jahrain maratain au kama qila, ya. Redaksinya kurang lebih seperti itu. Ciri orang beriman itu tidak akan jatuh dalam satu kesalahan dua kali. Nah, bisa direnungkan ini hadis Nabi. Ciri orang beriman tidak akan bahasanya begini. Ciri orang beriman itu tidak akan jatuh di satu lubang untuk kedua kalinya. Fi jahri marratain, di satu lubang untuk kedua kalinya. Oleh ulama diartikan lubang itu kesalahan atau dosa. Orang beriman itu tidak akan terjatuh dalam dosa dua kali. Ya. Jadi kalau dia sudah melakukan dosa, seharusnya saya salah ini dosa ini. Dia istighfar mohon ampun, ya Allah ampuni saya melakukan dosa. Dia tidak akan jatuh lagi di lubang itu. Bagaimana caranya supaya tidak labu di lubang, jatuh untuk kedua kalinya di lubang? Ya jauhi lubang itu, tutup lubang itu. Kalau tidak bisa ditutup, jauhi. Kan kira-kira begitu kan? Saya tidak bisa karena ini memang ya tempat dosa, ya tinggalkan, ya kan? Masa sudah ditahu itu tempat dosa baru kamu bertahan di situ kan? Nah itu orang beriman. Karena ada banyak ayat dalam Al-Quran itu ya. Ada orang yang kemudian saya tidak bisa tinggalkan. Diingat, alaysat ardullahi wasi'ah. Bukankah tanah Allah itu luas untuk kau pergi? Kalau di sini tidak bisa karena ini, ya sudah tinggalkan. Ini kan persoalan rezeki, kan Allah maha memberi rezeki, kan kira gitu. Ini masalah keyakinan, dan banyak yang membuktikan. Jadi itu pesan Nabi. Jadi satu sisi tidak ada orang yang tidak melakukan dosa, dan Allah maha pengampun. Dan ciri orang bertakwa yang dijanji surga adalah kalau dia melakukan dosa, dia segera memohon ampun, ya. Bukan menikmati dosanya atau bangga dengan dosanya. Kan ada orang begitu, orang bangga dengan dosa. Dia cerita dulu itu waktu saya begini, pokoknya dia bangga menceritakan dosanya. Tidak bagus Pak, jangan membanggakan masa lalu kalau hal yang tidak baik. Kan menginspirasi orang nantinya kan, mengajari orang. Ya, kalau menceritakan masa lalu dengan penyesalan, iya, itu banyak sahabat sampai menangis. Hakim bin Hizam itu pernah didapat sama nanya, kenapa gimana menangis Pak? Bilang, saya menangis itu kenapa saya terlambat masuk Islam. Karena Hakim bin Hizam ini nanti masuk Islam Pak pada saat Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Ya, itu artinya sudah 20 tahun Rasulullah diutus sebagai Rasul. Padahal Hakim bin Hizam ini teman mainnya Rasulullah, teman dekatnya di Mekah. Bahkan keluarganya, karena Hakim bin Hizam ini ponakannya Khadijah. Nah, tapi
dia tidak masuk Islam. Ini persoalan hidayah juga mungkin itu ya, tidak dapat hidayah. Makanya ketika dia masuk Islam menyesal sekali, kenapa saya baru masuk Islam? Nah itu yang bikin menangis. Jadi dia menyesali masa lalunya, tidak membanggakan masa lalunya yang buruk. Nah itu. Nah di hadis itu tadi kata Nabi mengajari kita, orang beriman itu yang benar-benar mukmin sejati tidak akan terjatuh di satu lubang 2 kali, tidak akan jatuh di satu dosa 2 kali. Nah, caranya itu tadi ya, tinggalkan. Saya kira itu. Ya. Ya baik Ustaz, sangat menarik pembahasan istiqamah pada siang hari ini. Ya. Saya kira cukup 2 saja yang mewakili hadirin untuk bertanya, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya istiqamah. Amin. Baik Ustaz, untuk lebih abdalnya acara ini kita tutup dengan doa. Ya, Bapak Ibu, kita sebelum mengakhiri mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Maun RI, demikian kebersamaan kita di acara Pon Ramadan bersama Dr. Haji Abdurrahman Saka LCMA dengan membahas tema menjaga istiqamah. Atas nama seluruh jamaah serta pimpinan Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita kembali di studio. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.